Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya ijazahkan sebuah amalan batiniah dengan resep ilahiyah, yaitu ilmu untuk menarik benda pusaka dan benda-benda bertuah lainnya. Menarik benda pusaka merupakan sebuah aktivitas di luar logika manusia yang secara akliyah itu menolak untuk menerima. Namun secara batiniah itu berwujud dan memang terbukti ada benda yang diwujudkan setelah selesai ritual penarikan gaib tersebut. Seringkali saya mempraktekannya, namun pada awalnya gagal karena mungkin hati dan batin saya masih kotor dan penuh dengan ambisi, sehingga belum bisa berhasil. Tapi saya punya keyakinan bahwa di balik kegagalan adalah awal keberhasilan. Maka tak bosan-bosannya saya mencoba lagi dan terus mencoba. Diumpamakan kita menggali sumur untuk mencari sumber mata air. Semeter, 2 meter, bahkan 3 meter belum mendapatkan sumber mata air. Maka teruslah kita gali, pasti akan mendapatkan sumber mata air juga. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Semakin dalam kita mengkaji dan menggali, maka semakin jernih dan melimpah sumber mata air yang kita dapatkan. Sahabatku semua, ketahuilah bahwa benda-benda pusaka seperti batu mustika, kitab Stambul, kitab Andarun, wesi kuning, dan lain sebagainya, itu semua adalah milik manusia pada zaman dahulu. Bahkan sebagian juga buatan leluhur kita, nenek moyang kita, yang diberi kemampuan dan daya linuwih oleh Tuhan, Sang Penciptanya. Ada juga benda-benda keramat dan bertuah yang memang itu adalah proses alam, seperti rantai babi, rantai elang, fosil keong buntet, mustika merah delima, dan lain sebagainya. Kenapa benda-benda bertuah dan beryoni tersebut tidak nampak oleh penglihatan mata kepala, dan hanya orang-orang tertentu yang mampu mengetahui keberadaan benda-benda bertuah tersebut, yaitu orang-orang yang bersih jiwanya, orang-orang yang diberi mukasafah dan tajam panca inderanya. Ketahuilah bahwa benda-benda pusaka dan benda-benda bertuah tersebut moksa atau hilang tanpa sebab. Dulu pemiliknya kemungkinan belum sempat mewariskannya kepada anak cucunya ketika sebelum meninggal, lalu moksa, dan pada akhirnya hilang dari pandangan mata zahir karena telah dikuasai dan disembunyikan oleh makhluk-makhluk astral sebangsa jin dan roh halus. Dan benda pusaka itu kadang tersembunyi di pohon-pohon besar dan angker di batu-batu besar, bahkan pindah ke makam-makam keramat, kadang juga pindah ke makam si pemiliknya. Penarikan benda pusaka bisa dikerjakan oleh siapapun yang mempunyai hasrat untuk menunjukkan kekuasaan Allah, serta menyebutkan kehadiran alam gaib yang sampai kini tersembunyi. Dalam penarikan benda pusaka, mesti kita memastikan dahulu di mana tempat yang mempunyai aura negatif atau angker dan wingit. Biasanya, tempat dengan aura yang negatif atau angker umumnya tersimpan banyak benda-benda pusaka atau benda-benda bertuah, batu-batu mustika, bahkan juga terpendam harta korun yang diselimuti gaib dari bangsa jin yang menyembunyikan keberadaan benda-benda tersebut. Lebih-lebih bila tempat itu merupakan kerajaan jin atau perkampungan jin. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mempraktekkan penarikan benda pusaka, perlu mental yang kuat dan keyakinan yang teguh. Jika masih ada keraguan-raguan, mending jangan coba-coba dan sebaiknya diurungkan saja, karena bisa berdampak buruk jika diteruskan. Ada dua cara penarikan benda pusaka versi saya. Yang pertama, menarik benda pusaka secara zahir,
yaitu cek dulu saldo dalam kartu ATM-nya, kemudian gesek ATM-nya. Setelah cair, datangi para sesepuh, kasepuhan atau siapapun yang memiliki benda pusaka dan benda bertuah, dirembuk dan paduan harga atau mahar, dan setelah paduan deal, bayar mahar untuk alih rawat benda pusakanya dan bisa dibawa pulang serta sudah sah menjadi milik Anda. Kemudian cara yang kedua untuk menarik benda pusaka dengan cara batiniah. Maka ikutilah petunjuk ijazah berikut ini. Mula-mula amaliyah ini dilakukan dengan cara berpuasa sehari semalam, dan ketika makan sahur menghindari makanan yang berasal dari yang bernyawa seperti telur, ikan, daging, susu, dan micin. Puasa dilakukan pada hari Kamis pagi, dan sore waktu maghrib tetap berbuka ala kadarnya saja, lalu dilanjutkan dengan puasa. Niat puasanya, aku berniat puasa hajat karena Allah. Kemudian pada malam Jumat Kliwonnya, yaitu jam 12 malam atau nisful lail, datangilah tempat-tempat yang diduga terdapat pusaka merah delima, besi kuning, keris, tombak, fosil, keong buntet, mustika, dan lain sebagainya. Pastikan dalam keadaan suci atau punya wudhu, dan memakai wangi-wangian dari minyak kasturi atau ja'faron atau misik atau minyak cendana. Yang penting wewangian yang non-alkohol. Lalu duduklah bersila dengan tenang sambil mengingat kepada Sang Pencipta dengan cara zikrullah. Kemudian mulai membaca tawasul berikut ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah sekali. Wa ila hadrati arba'ati sahabati Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Uthman wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, Al-Fatihah. Fatihah sekali. Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadiril Jailani radhiyallahu anhu, Al-Fatihah sekali. Wa ila hadrati Umar Syato Al-Makki, Al-Fatihah. Summa ila arwahi jami'il awliya illahi ta'ala minal arabi wal ajam, Al-Fatihah sekali. Summa ila man ajazani wa ajazahum, Al-Fatihah sekali. Summa ila abi wa ummi, Al-Fatihah sekali. Setelah tawasul dilanjut membaca istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim sebanyak 1000 kali. Kemudian membaca suratul Ikhlas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sebanyak 1500 kali. Bacalah bacaan-bacaan tersebut dalam satu kali duduk atau satu majelis. Insya Allah jika benar-benar ada pusaka atau benda tuahnya, maka benda-benda pusaka di tempat tersebut akan wujud, nampak bercahaya sesuai dengan pamornya, dan bisa diambil secara nyata dan bisa dimanfaatkan. Akan tetapi ingat, dalam mewiridkan amalan-amalan tersebut, janganlah bernafsu atau berambisi dengan membayangkan benda pusaka yang akan diwujudkannya. Tetapi kolbunya harus selalu ingat kepada Allah dan berharap ma'unah atau pertolongan darinya. Biidznillah berhasil dan qabul hajatnya. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, itulah kehebatan dan kemuliaan suratul Ikhlas. Dan inilah yang disebut dengan mustika merah delima, yaitu surat yang ada huruf dalnya 5. Mustika apapun akan kalah dengan suratul Ikhlas ini. Apabila seseorang membaca surat Al-Ikhlas secara istiqomah di setiap maghrib 3 kali, ba'da subuh 3 kali, maka ia akan selamat zahir dan batin, aman dari kejahatan musuh-musuhnya,
barokah dunia dan akhiratnya, serta qabul segala hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dengan hati yang bersih dan ikhlas, maka seolah-olah ia membaca Al-Quranul Karim 1 kali khotam di dalam pahalanya. Ajastukum, tarekat ini saya ijazahkan untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Dan silahkan berkata qabil tu pada kolom komentar agar supaya sanad keilmuan ini bisa tersambung dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat ini saya mendapatkan ijazah dari Abah Muh Amin Watu Gajah, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Prengapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Juga mendapatkan ijazah dari Kiai Haji Mustafa Ali Sumolango, Kebumen, Jawa Tengah. Bagi sahabat-sahabat yang ingin menghafalkan teks dari tarekat ini, silahkan di screenshot apa yang saya tulis di tayangan ini, atau bisa juga dilihat di deskripsi, yaitu di bawah kanan tayangan video ini. Insya Allah sudah saya share teks dari ilmu penarikan benda pusaka dan benda pertuah. Baik, cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon ikhlas, mohon ridho, dan mohon ampunannya. Kekurangan milik saya, kelebihan milik Anda, dan kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.